Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan membaca buku ini, yakni Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah, dengan subjudul Menyoal Bid'ah Hasanah, pada halaman dimulai 24. Reaksi spontan ketika kita ingatkan tentang larangan bid'ah. Orang yang menyukai bid'ah akan berkata, yang dilarang itu bid'ah yang buruk, bid'ah yang baik tidak apa-apa. Padahal Nabi tidak pernah memperkenalkan pembagian kedua bid'ah itu. Bahkan secara tegas hadis Nabi menunjukkan kesesatan bid'ah secara mutlak. Beliau bersabda, wa inna kullam bid'atin dhalalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini merupakan kaidah agama yang berlaku mutlak. Hal senada juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Kata setiap bid'ah mengandung pengertian secara umum dan mutlak, karena diperkokoh dengan kata yang menunjukkan makna yang menyeluruh dan umum yang paling kuat, yakni setiap. Beliau juga menegaskan, maknanya setiap apa saja yang diklaim sebagai bid'ah hasanah hendaklah dijawab dengan dalil ini. Dengan dasar inilah, maka tidak ada sedikit pun peluang bagi para ahlul bid'ah untuk menganggap bid'ah mereka sebagai bid'ah hasanah. Untuk itu, kalau mau membagi bid'ah menjadi dua, baik dan buruk, mestinya kata sesat juga dibagi dua, sesat yang baik dan sesat buruk. Tapi adakah sesat yang baik? Ada kalanya bid'ah hasanah sering dialamatkan kepada sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan tentang sholat tarawih, nikmatul bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hal ini terbantahkan dari berbagai sisi. Pertama, kalaupun maksud perkataan Umar adalah yang seperti mereka maksudkan, maka tidak boleh mengkonfrontir hadis Nabi dengan perkataan sahabat. Abdullah bin Abbas bahkan pernah berkata, hampir-hampir hujan batu menjatuhi kalian dari langit. Aku katakan Rasulullah bersabda, kalian menyanggahnya dengan Abu Bakar berkata. Kedua, yang dimaksud Umar adalah bid'ah dengan pengertian bahasa, bukan bid'ah secara syar'i seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Kadang bid'ah disebut dalam pengertian bahasa, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ketika mengumpulkan orang untuk sholat tarawih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketiga, sholat tarawih berjamaah yang dianjurkan Umar tidak dikatakan sebagai bid'ah secara syar'i, karena amalan itu ada contohnya dari Nabi. Dalilnya adalah riwayat Aisyah bahwa suatu malam Rasulullah SAW sholat di masjid, lalu orang-orang mengikuti beliau. Kemudian beliau sholat pada malam berikutnya, maka banyak orang yang menjadi makmumnya. Lalu mereka berkumpul pada hari ketiga dan keempat, tapi Rasulullah tidak ke masjid. Ketika datang pagi beliau berkata, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinna khasyitu an tuftarada alaikum. Sungguh aku tahu apa yang kalian perbuat semalam, dan tak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali karena khawatir jika sholat jamaah tarawih itu menjadi wajib atas kalian. Rasulullah telah menjelaskan sebab beliau meninggalkan sholat tarawih. Tak kala Umar melihat bahwa sebab yang menghalangi itu sudah tiada, maka Umar menghidupkan sunnah itu kembali. Berbeda dengan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan baru, lalu dengan modal niat baik atau dengan tata cara yang kelihatan baik, lalu menganggap telah menghidupkan sunnah sebagaimana Umar radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam.